Sahabatku ya bahaya lah. Hai Neti, kembali lagi bersama Ambu Rosa. Apa kabar? Sehat? Baik? Harus ya. Aduh, aku tarik nafas dulu. Kalian punya sahabat? Pasti punya. Apalagi kalau bisa cewek ya, yang paling demenan bersahabat ke sono sini sana sini mari barengan sampai bercerita masalah pacar pun barengan gitu nih. Tapi ada salah satu hal yang meski kalian perhatikan Netiku tersayang, ada seperti ini nih. Perempuan bersahabat dan salah satu dari sahabatnya ini memiliki cowok. Dan bukan memiliki ya, punya cowok, ada cowok yang mendekati salah satunya gitu kan. Si cowok ini mendekati si A gitu kan, senang sama si A. Dan si A itu bercerita terus semua ke si B, masalahnya dideketin terus sama si cowok ini. Tapi aku nggak suka, tapi aku nggak mau gitu kan ya. Dan akhirnya ketika si cowok ini menyatakan cintanya ke si A, ditolak sama si A ini gitu kan. Dan ketika ditolak ini, si cowok langsung berubah haluan, berubah manuver mendekati si B, sahabatnya si A ini gitu kan. Dan tanpa perasaan si B dideketin mau sama si cowok ini. Padahal kan tahu pernah dekat dengan mendekati si A ya, sahabatnya sendiri. Ini malah mau, say. Ternyata ketika si A bercerita tentang si cowok ini, ada rasa penasaran dan ketertarikan juga si sahabatnya ini, si B-nya ini. Ketika cowoknya melampiaskan rasa cintanya yang ditolak itu, akhirnya nggak apa-apa, lu nggak dapat, aku habisin deh, aku makan deh si sahabatnya ini, dan sampai menikah. Dan sahabat seperti apa dong? Udah tahu ceritanya kayak gitu, kok mau dinikahi gitu kan ya. Walaupun memang si A menolak sahabatnya ini, tapi kan setidaknya ada risih kali ya gitu kan. Udah tahu asal mulanya senang sama si A, sahabatnya malah nikahin dia gitu kan, si B ini. Dan ternyata si cowok ini hanya memanfaatkan agar bisa terus dekat sama si A. Karena setelah berumah tangga juga dia barengan terus gitu kan sama si A, bersahabat terus. Jadi si cowok ini masih bisa deketan sama si A ini gitu kan. Yang jadi aku pikirkan adalah, ini sahabat kayak gimana gitu kan ya. Awut-awutan, semerawut banget, udah tahu pernah suka sama si A, diterima. Sekarang kedekatannya seperti itu. Sampai saat menikah pun, di pelaminan si sahabatnya ini, si A datang, si cowoknya malah ngerangkul pinggangnya si A, karena dia berdiri di tengah-tengah si istrinya ini gitu kan ya, berdiri di antara dia dan si A gitu kan. Si cowok ini cowok, si A, dan ini si B nih gitu kan ya. Jadi si A ini masuk di tengah-tengah gitu kan, karena si cowok ini nikah sama si B. Jadi si A itu datang undangan dan di tengah-tengah dan dirangkul gitu sayang. Kalau aku jadi si B pasti kan miris, karena udah tahu pernah dulu suka sama dia, sekarang waktu datang pernikahan juga masih berani rangkul-rangkul kayak gitu. Dan si A kelihatan nggak enak, diawasin tangannya gitu kan ya. Sampai si cowok ini mau nyium pipi si A gitu kan. Aduh, brengsek juga cowoknya ini memanfaatkan gitu kan ya. Jadi sahabat ini yang satu nggak kena, yang satunya lagi deh gitu kan. Aku kira persahabatan itu harus difikirkan lagi Neti ya. Nggak semua harus kisah cerita tentang diri pribadi itu ada di saku sahabat semua. Karena kadang ya gitu, sahabat juga malah jadi salah satu bencana buat kita, malah jadi salah satu bumerang buat kita gitu kan. Aku pun pernah mengalami gitu kan. Aku bersahabat, ketika aku menceritakan aku mencintai atau menyukai sosok laki-laki itu, ternyata sahabatku itu malah jadian sama laki-laki yang aku suka itu gitu kan ya. Jadi aku menjadi saksi bukti nyata, aku pernah merasakan hal seperti itu
dan ternyata nggak layak lah kalaupun bersahabat kita harus menceritakan segala sesuatu yang bersifat pribadi ke sahabat kita itu gitu kan, karena kadang sahabat itu malah jadi apa ya, pagar makan tanaman sendiri sih sebetulnya kayak gitu Neti. Aduh ini kayak curhat juga tapi nggak, itu masa lalu, masa muda aku masih teenagers gitu kan ya, cuman aku merasakan seperti itu. Jadi alangkah baiknya bersahabat pun kalian ada privacy, jangan semua dikeluarkan, baik ini cowok sama cowok ataupun cewek sama cewek bersahabatnya. Apalagi kalau cewek cowok itu nggak ada istilahnya sahabat ataupun saudara, nggak ada. Pasti ada rasa cinta yang terselip akhirnya. Begitu. Ya Neti ya. Begitu ceritanya. Jadi hati-hatilah dengan persahabatan apapun itu. Oke? Dan mudah-mudahan kalian semua di sini ada yang bisa mengutip kisahnya. Kalaupun sedang punya sahabat bukan berarti harus dicurigai ya, gara-gara video Amburosa katanya aku jadi curiga sama sahabatku, enggak juga. Cuman ya itulah pengalaman pribadi dan apa yang aku lihat gitu nanti ya. Pokoknya mudah-mudahan kalian baik-baik saja dengan sahabat kalian. Dan pastikan Neti dukung selalu video Amburosa dengan caranya di like, di komen, di share, di subscribe. Jangan lupa nih tekan loncengnya biar setiap ada yang terbaru video dari Amburosa notifikasinya hadir buat kalian semua. Jadi see you next video and bye bye.